Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Quratul Ain dengan NIM 2021011016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Introduction Business. Nah, pertanyaan pertama, sebuah usaha tentunya harus punya nama atau merek agar mudah dikenal dan dibentuk kepemilikan yang jelas. Apa merek yang akan Anda gunakan dan rekan gunakan bagi usaha tersebut? Apa nama merek tersebut? Makna merek tersebut. Nah, selanjutnya ada gambarnya, yaitu ada owner cafe-nya, terus asisten owner, sekretaris, dan karyawannya ada back produksi, kasir, dan satu lagi ada bendahara. Nah, selanjutnya uraikan tugas-tugas pokok dari masing-masing jabatan. Owner yaitu sebagai pemilik usaha dan bertugas sebagai pemantau usaha, menerima laporan dari hasil usaha yang telah didapat oleh perusahaan dan terus menambah dan menciptakan rasa-rasa unik untuk menambah rasa unik kafe dan mengembangkan dan meningkatkan cita rasa untuk menambah menu baru di cafe shopnya. Nah, selanjutnya ada asisten owner sebagai penanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan mengenai kejadian-kejadian yang ada di perusahaan cafe shop dan untuk memantau cara kerja bagaimana bawahan atau pegawainya kerja untuk melayani konsumen yang datang ke cafe shopnya. Nah, selanjutnya sekretaris bertugas untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mencatat pengeluaran, informasi perusahaan dan daya yang penting di perusahaan. Nah, selanjutnya kasir sebagai pusat pembayaran atau proses transaksi antara pembeli dan penjual dan bertanggung jawab atas jumlah pendapatan dengan produksi yang terjual. Nah, selanjutnya ada back produksi, pengelola bahan-bahan untuk perusahaan cafe shop. Di BNW itu tempatnya ya. Nah, untuk diproduksi. Nah, selanjutnya bendahara bertugas untuk menjaga uang dan mencatat uang masuk dan uang keluarnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, motivasi kerja karyawan adalah motor yang menggerakkan karyawan untuk berkontribusi di perusahaannya. Bagaimana cara Anda memberikan motivasi kerja kepada masing-masing unit kerja atau divisi yang ada di cafe shop? Nah, menurut saya satu harus ada visi misi di cafe shop itu sendiri. Nah, visi saya di perusahaan cafe shop saya adalah menjadikan warung kopi sederhana ini mencapai eksistensi puncak sebagai rumah kedua yang membuat konsumen tertarik untuk kembali lagi. Nah, misi kafenya yaitu membuat desain yang unik dan menarik sehingga perasaan konsumen lebih rileks ketika berada di cafe shop dengan suasana yang sederhana namun comfortable. Selain itu, cafe shop menyediakan menu seduhan yang bervariasi sehingga konsumen memiliki berbagai macam pilihan dan tidak merasa jenuh. Nah, selanjutnya dua, harus ada tujuan di perusahaannya. Tujuan perusahaannya, satu, menjaga eksistensi perusahaan dan pengembangan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha dan karyawan. Dua, meningkatkan jumlah pelanggan atau konsumen baru. Nah, yang ketiga, memuaskan pelanggan serta meminimalkan klaim dan akuisisi oleh pesaing. Nah, yang keempat, mencapai visi dan misi yang didukung oleh perkembangan teknologi dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, jadilah seorang pemimpin. Cara memotivasi karyawan itu dengan kita menjaga berdiskusi, mengadakan
mengajak berdiskusi, mengadakan refreshing atau mengajak jalan-jalan setiap karyawan. Nah, mengadakan evaluasi santai aja gitu, nggak sambil marah-marah. Nah, terus menunaikan apa yang menjadi haknya seperti kita melayani gaji gaji pegawai itu dengan gaji yang pantas seperti di UMR atau UMK. Nah, selanjutnya yang keempat, promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Nah, di sini saya sudah membuat program untuk 6 bulan ke depan. Bulan Januari ada poster itu diadakan di bulan Januari minggu pertama, bulan Februari minggu pertama, Maret minggu pertama, April minggu pertama, Mei tidak ada, dan Juni minggu pertama. Nah, yang kedua saya itu video di minggu kedua, ketiga di bulan Februari, minggu ketiga dan keempat di bulan Maret, ketiga dan keempat di bulan April, ketiga dan keempat di bulan Mei, ketiga dan keempat di bulan Juni, ketiga juga dan keempat. Nah, kalau brosur di bulan Januari kan masih baru-baru, jadi setiap minggu. Kalau di bulan Februari 2 minggu awal. Nah, yang di bulan April di minggu ke-1 dan kedua, di bulan Juni ke-1 dan kedua juga. Nah, kemasan luar di bulan Januari karena masih baru sampai bulan Februari akhir. Nah, untuk sales promotionnya saya mengadakan diskon itu di bulan Januari awal sampai akhir. Terus di bulan Maret ke minggu ketiga dan keempat, di bulan April di minggu keempat, di bulan Mei minggu keempat, dan di bulan Juni minggu keempat. Nah, di bulan Januari, kupon dari bulan Januari minggu ketiga dan keempat, dan di bulan Februari sampai full. Nah, di bulan Mei minggu 1, 2, 3, dan 4. Terus ada hadiah di bulan Maret full. Terus di bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Nah, terus selanjutnya ada pameran di bulan keempat, dan Maret di minggu keempat. Terus di bulan Juni di minggu kedua. Nah, selanjutnya ada untuk public relation. Ada seminar diadakan setiap 1 bulan 1 kali, baik itu di minggu ketiga atau minggu kedua. Nah, terus ada donasi amal diadakan 2 bulan 1 kali, bisa di minggu kedua, minggu ke-1, dan minggu ke-3. Nah, selanjutnya ada publikasi. Publikasinya itu setiap hari atau setiap minggu di Instagram atau sosmed lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan program promosi dengan terperinci. Nah, ke-1 ada poster. Poster merupakan media tak langsung, tetapi poster bisa mengenalkan produk yang kita jual kepada masyarakat, dan kita bisa mencantumkan nomor admin cafe shop kita dan atau alamat tempat cafe shop kita dan alamat sosmed. Nah, selanjutnya video merupakan iklan berupa video, baik untuk memperkenalkan atau mengembangkan bisnis,
Video merupakan media penting yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Bisa juga video perkenalan coffee shop kita atau perkenalan karyawannya dan testimoni eh, coffee kita dan pelanggan yang mencicipi. Bisa juga dicantumkan juga animasi yang mendeskripsikan mengenai perusahaan coffee shop dan produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya ada brosur, merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan promosi. Nah, brosur ini berfungsi memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Brosur ini berbentuk selembaran kertas yang berisi barisan kata serta juga informasi suatu produk dan ditambahkan sedikit gambar pendukung. Biasanya brosur ini dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat umum dengan harapan masyarakatnya mengetahui produk yang kita jual dan bisa datang ke coffee shop kita. Nah, untuk kemasan luar, secara umum fungsi kemasan menurut bagian tertentu seperti self-service. Kemasan produk bisa menegaskan ciri khas dari suatu produk yang kita jual, sehingga setiap produk akan memiliki bentuk kemasan yang berbeda. Nah, menurut Consumer Evolution, kemasan produk yang menarik terbukti mampu mempengaruhi minat konsumen yang kita akan beli dengan harga yang lebih mahal. Nah, selanjutnya ada company and brand image. Kemasan produk adalah brand image perusahaan, sehingga bisa dijadikan sebagai identitas perusahaan agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya innovation opportunity. Kemasan produk yang inovatif mampu memberikan manfaat untuk konsumen dan mampu menguntungkan perusahaan. Nah, untuk desain dan label yang menarik pada kemasan juga bisa menarik para pelanggan untuk berminat membeli ke coffee shop kita. Nah, selanjutnya diskon. Adanya diskon bisa membantu usaha kita dalam menghemat, dan adanya diskon adalah untuk menarik konsumen yang belum pernah mencoba ke coffee shop kita. Nah, terus kupon. Kupon itu merupakan potongan harga yang tidak bisa diuangkan pada saat itu juga, namun bisa dibelanjakan dalam bentuk barang sesuai nilai harga dalam kupon tersebut. Tujuan untuk pemberian kupon sendiri adalah agar konsumen datang kembali dan melakukan sebuah transaksi kepada kita kembali. Nah, selanjutnya ada hadiah. Pemberian hadiah adalah untuk pelanggan yang sudah memenangkan kupon dan konsumen yang sudah berlangganan ke coffee shop kita. Giveaway, kayak giveaway gitu. Bisa itu termos atau tumbler gitu, buat dijadiin giveaway. Bisa iklannya bisa dipajang di Instagram juga. Nah, selanjutnya ada pameran, merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung kepada pembeli. Dan pada tahap ini pembeli bisa langsung merasakan dan mencicipi kopi yang kita tawarkan atau kita jual. Nah, selanjutnya seminar ditunjukkan untuk para pengusaha yang ingin berbisnis atau sudah menjalankan bisnis. Bisa juga melakukan pemasaran produk kita, merupakan sebuah event yang dapat membantu kita memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah berjalan menjadi lebih besar lagi dan dari sebelumnya. Nah, selanjutnya donasi amal agar lebih bermanfaat bagi banyak orang yang sedang kesulitan dan agar coffee shop kita semakin maju. Amin, dan diberkahi Allah. Nah, selanjutnya publikasi merupakan langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial
melalui berbagai media, dan saya menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan sosmed lainnya. Publikasi ini bertujuan untuk para masyarakat tahu tempat dan informasi setiap harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.